Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya kita sekalian di pagi hari ini, Selasa 28 April 2020. Kiranya kita selalu ada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, penuh dengan kekuatan yang baru yang Tuhan senantiasa percayakan bagi kita setiap harinya. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan masih menyapa kita dari kitab Yehezkiel. Kali ini pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang diberikan judul di dalam Sabda Bina Umat, dipulihkan supaya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tadi membaca penglihatan Yehezkiel tentang tulang-tulang manusia yang jumlahnya sangat banyak berserakan dan kondisinya sangat kering, mungkin kalau kita membayangkan kita menjadi Yehezkiel yang diberikan penglihatan seperti itu, kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Jangankan tulang manusia yang jumlahnya banyak, kalau kita melihat tulang manusia yang jumlahnya satu aja udah begitu luar biasa seram dan menakutkan, apalagi yang jumlahnya banyak dan dalam kondisi kering. Iya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tulang-tulang manusia yang berserakan ini dianalogikan sebagai keadaan bangsa Israel yang saat ini ada di dalam pembuangan di Babel. Jadi kondisi bangsa yang begitu amburadul, hilang harapan, mereka dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Bait Allah hancur di Yerusalem dan kehidupan mereka porak-poranda, dan kondisi mereka adalah seperti tulang-tulang yang berserakan ini, tidak ada harapan. Bahkan di dalam bacaan kita dijelaskan bahwa kondisi tulang-tulang ini adalah kering. Jadi tulang kering itu mau menunjukkan bahwa bukan saja ada kematian di situ, tetapi juga tidak mungkin ada harapan atau ada kehidupan di dalamnya. Dan pada saat itu Tuhan justru bertanya kepada Yehezkiel pertanyaan retoris, pertanyaan yang rasa-rasanya tidak butuh jawaban. Tuhan menanyakan kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang itu dapat dihidupkan? Ayatnya yang ketiga. Kalau kita menjadi Yehezkiel, kita akan menjawab apa? Kalau kita melihat kondisi tulang itu dan kita memakai pikiran kita sebagai manusia biasa, kita akan menjawab tidak. Tidak bisa tulang-tulang itu dihidupkan, tidak ada kehidupan dari tulang-tulang itu. Namun di sini kita melihat bahwa Yehezkiel menjawab. Dikatakan di ayat yang ketiga bagian terakhir, Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Yehezkiel menjawab demikian karena di satu sisi sebagai nalar manusia itu tidak mungkin tulang-tulang dapat dihidupkan, namun di sisi lain tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Sehingga Yehezkiel menyerahkan kembali jawabannya kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu. Dan saat itu Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat mengenai tulang-tulang ini, dan Tuhan menghidupkan tulang-tulang ini, memberikan nafas di dalamnya supaya tulang tersebut hidup kembali. Dan ayat ke-6 kita tahu Tuhan akan memberi urat-urat, menumbuhkan daging, dan kemudian diberikan nafas hidup, dan tulang-tulang itu kembali hidup menjadi manusia. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itulah penglihatan daripada Nabi Yehezkiel. Apa maksud dari penglihatan ini? Bahwa sekalipun bangsa Israel ada di dalam pembuangan, rasa-rasanya tidak ada harapan lagi bagi bangsa untuk pulih. Namun kita tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menghidupkan tulang-tulang yang berserakan kering, tidak beraturan. Tuhan sudah pasti juga akan sanggup untuk memulihkan kondisi bangsa Israel. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu, kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan semuanya itu. Nah Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di pagi hari ini saat kita membaca firman Tuhan ini, ada dari kita yang mengalami pergumulan hidup, pergumulan keluarga, di dalam pekerjaan, atau mungkin di tengah-tengah situasi yang membingungkan kita sekalian akan pandemi COVID-19 ini yang membuat segala sesuatunya berubah, membuat segala sesuatunya terbatas, harus sekolah dari rumah, harus bekerja dari rumah, bahkan ada yang dirumahkan tanpa diberikan gaji, banyak yang kehilangan pekerjaan. Kita bertanya-tanya pasti sampai kapan, atau apakah mungkin ini semua bisa dipulihkan kembali? Mungkin kita saat ini sama seperti bangsa Israel yang ketika ada di dalam pembuangan bertanya-tanya, dan rasa-rasanya kalau dipikirkan dengan pikiran kita
akal kita sebagai manusia itu semua mustahil. Namun kita tahu bersama Tuhan menegaskan bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan Tuhan sanggup membuat segala sesuatunya menjadi baik kembali seperti sedia kala. Kita lihat ayatnya yang ke-6 bagian yang B. Dalam kalimat yang terakhir ayat ke-6 di sana dikatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalimat ini menegaskan Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertama, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tugas kita hanya percaya kepada Dia. Yang kedua, bahwa tujuan utama daripada Tuhan memulihkan bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu bahwa Dialah Tuhan, Dialah yang harus dimuliakan. Demikian juga bagi kita sekalian saat ini. Kalau memang Tuhan izinkan saat ini terjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan mau kita semakin dekat lagi kepada Dia dan menyerahkan, mengadu segala sesuatunya kepada Dia, bahwa Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan kehidupan ini. Dan ketika kehidupan kita sudah pulih, kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita semuanya menjadi baik kembali, namun itu semua boleh terjadi karena luar biasa kasih sayang Tuhan bagi kita umat manusia. Kita lihat sejenak kisah-kisah atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ada Yusuf yang dikisahkan dibuang oleh saudara-saudaranya namun kemudian menjadi orang kepercayaan Firaun di tanah Mesir. Lalu kemudian ada Rut, perempuan Moab yang tidak mengenal Allah sama sekali, ditinggal mati oleh suaminya. Namun kemudian Tuhan angkat kehidupannya. Ia kemudian diperistri oleh Boas, dan dari Boas itu lahir Daud. Dari garis keturunan Daud itu kemudian nanti akan lahir Yesus Kristus. Lalu kemudian ada lagi Daud yang pada awal kisah dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, namun kemudian Tuhan pelihara, Tuhan sertai sedemikian rupa hingga akhirnya Daud menjadi Raja Israel yang luar biasa hebat. Artinya Bapak Ibu, pasti atau selalu ada harapan ketika kita percaya kepada Tuhan. Firman-Nya akan menjadi genap apabila kita percaya kepadanya. Selamat menjalani hari ini, apapun pergumulan kita saat ini, mungkin kita putus asa, berbeban berat dan lain sebagainya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ada pelangi di setiap badai, ada tawa di setiap air mata, ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di dalam setiap doa-doa kita. Tetap percaya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan di pagi hari ini, sehingga kami pun boleh melanjutkan tugas aktivitas tanggung jawab kami di hari ini. Terima kasih juga ketika Engkau boleh mengingatkan kami untuk bagaimanapun kondisi susahnya saat ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Dan juga Tuhan sanggup mengembalikan semuanya menjadi lebih baik lagi. Syaratnya hanya satu, ketika kami tetap meletakkan pengharapan kami, kepercayaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami apabila kami saat ini berputus asa, kami lupa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh memelihara hidup dan kehidupan ini selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hari ini kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan buat segala sesuatunya menjadi baik adanya, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.